Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3321. Meskipun Joseph yang selalu kuat sangat marah, pada saat ini dia juga jelas bahwa dia tidak dapat meninggalkan Tiongkok sebelum festival Qingming. Jika sesuatu menunda rencana balas dendamnya, lalu bagaimana dia bisa menghadapi orang tuanya yang meninggal secara tragis bertahun-tahun yang lalu? Karena itu, dia hanya bisa terus menaruh harapan pada Walter. Namun, dia juga tahu bahwa Walter mungkin tidak memiliki cara untuk mengurangi korban dan pada saat yang sama benar-benar menyelesaikan pihak lain. Oleh karena itu, untuk mencegahnya mengambil jalan yang salah, Joseph memberikan solusinya. Karena putra Ab, TCH ini, Hamid, telah membangun pangkalannya menjadi tong besi, mari kita mengelilinginya sepenuhnya, sehingga dia akan diisolasi dan dibiarkan mati. Perang pengepungan sebenarnya adalah taktik yang sangat kejam. Selama pihak yang mengepung memiliki cukup pasukan untuk memblokir semuanya, dan pada saat yang sama memiliki persediaan makanan dan amunisi yang konstan sebagai persediaan, mereka dapat menghabiskan pihak lain tanpa batas. Mereka tidak percaya Hamid ini memiliki banyak cadangan strategis, seperti yang mereka lihat, dia akan kehabisan amunisi dalam 3 hingga 5 bulan, atau 1 atau 2 bulan. Mulai sekarang, Hamid dan anak buahnya akan mati kelaparan, kehausan, atau kematian. Singkatnya, mereka tidak akan membiarkan salah satu dari mereka keluar dari markas mereka hidup-hidup. Walter segera berkata dengan suara keras, "Saya mengerti, Panglima Tertinggi. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan seekor lalat pun keluar dari markas Hamid hidup-hidup." "Baik." Joseph berkata dengan suara tegas, "Ini adalah kesempatan Anda untuk mengenakan dosa Anda untuk mendapatkan pahala. Jika masalah ini masih tidak dilakukan dengan baik, maka peradilan militer akan ditangani." Walter tersedak dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan misimu bahkan jika aku mati. Saya akan mendapatkan kembali wajah untuk Cataclysmic Front." Yusuf berkata, "Ingat apa yang kamu katakan?" Setelah mengatakan itu, dia hanya menutup telepon. Menurut pendapatnya, bahkan jika Walter tidak dapat memakan pihak lain, itu tidak masalah. Selama dia menunggu festival Qingming berlalu, dia secara pribadi akan pergi ke Suriah dan secara pribadi merawat pria itu. Dengan kekuatan supernya, meski pertahanan Hamid kuat, ia memiliki kepastian mutlak untuk mengambil alih kepalanya di tengah pasukan 10,000 orang. Walter mengikuti perintahnya dan segera melakukan apa yang diperintahkan. Tapi dia tidak segera pergi ke blokade Hamid, tetapi pertama-tama menunggu sisa front Cataclysmic datang membantunya, kemudian memberi Hamid serangan mendadak, lalu langsung mengepungnya sampai mati, untuk mengejutkannya. Dua kekalahan front Cataclysmic segera menyebar ke seluruh dunia tentara bayaran. Citra tak terkalahkan yang telah didirikan langsung runtuh. Seluruh dunia tentara bayaran sedang menonton lelucon front yang malang, dan bahkan banyak negara di barat telah membawa masalah ini ke berita, mengejek front Cataclysmic secara eksplisit dan implisit. Dan dengan reputasi Waterloo of Cataclysmic Front, perbuatan Hamid menyebar ke seluruh Suriah, dan segera bahkan ke seluruh Timur Tengah. Siapa sangka Hamid bisa memenangkan 2 pertempuran besar berturut-turut ketika pasukan oposisi kalah satu demi satu. Di mata orang lain, ini seperti dewa dari surga. Jadi, begitu Fajar menyingsing di Suriah, sejumlah besar orang tersesat datang untuk membelot. Segera setelah itu, ada beberapa pemimpin angkatan bersenjata kecil yang membawa tim dan formasi mereka sendiri untuk membelot. Sebagian besar dari orang-orang ini telah khawatir bahwa mereka akan segera dimusnahkan, jadi setelah melihat kekuatan besar Hamid, mereka datang untuk menyerah demi kesempatan untuk menyelamatkan hidup mereka. Jadi, hanya dalam waktu setengah hari, markas Hamid sudah beranggotakan lebih dari 5,000 orang. 2 hari kemudian, pangkalan tersebut telah mendaftarkan lebih dari 8.000 orang, dan jumlah total orang telah menembus 10.000, dan seluruh pangkalan itu penuh sesak sekaligus. Bab 3322. Hamid dengan tegas menjalankan instruksi Charlie, baik itu tim kecil 10 orang atau tim besar 1,000 orang, selama mereka datang kepadanya, tim harus dibubarkan dan diserahkan kepada pimpinan anak buahnya. Apalagi selain beberapa kawan lama yang mengetahui akarnya, warga lainnya, hampir semuanya dilucuti sementara oleh prajuritnya. Jumlah tentara yang dilucuti adalah 5.000. Dan 5.000 orang ini semuanya dimasukkan ke dalam unit teknik sementara, mengikuti para pekerja konstruksi untuk terus membuka gunung.
Peralatan otomatis tidak cukup, jadi kelompok orang ini murni menghancurkan dengan palu dan menggunakan gerobak dorong manusia untuk mengangkut puing-puing. Alasan mengapa begitu banyak orang menggali bersama, terutama karena jumlah orang yang terlalu banyak, harus bergegas untuk membangun sejumlah besar lubang jalan terbalik, untuk memastikan bahwa geng memiliki tempat berlindung yang aman. Pikiran menggali terowongan pertahanan untuk diri mereka sendiri. Orang-orang ini benar-benar lebih pekerja keras daripada orang lain, bahkan jika mereka dilucuti, mereka tidak peduli sama sekali, dan hanya ingin menggali lebih banyak terowongan sesegera mungkin, sehingga mereka punya tempat mendarat. 8,000 orang yang datang untuk bergabung hampir semuanya dipersenjatai dan diperlengkapi, tetapi jatah yang mereka bawa tidak banyak, rata-rata mereka hanya bisa bertahan selama 3 atau 5 hari. Tetapi ada baiknya Hamid sendiri memiliki cadangan strategis yang cukup. Dia punya cukup makanan untuk memberi makan 2 atau 3 ribu orang selama 2 atau 3 tahun, bahkan jika itu 10,000 orang, tidak masalah untuk makan selama lebih dari setahun. Selain itu, ia juga membeli sejumlah besar makanan dari pedagang negara tetangga, dan makanan ini datang dari utara sepanjang waktu dengan transportasi darat. Charlie lega mendengar bahwa ia memiliki begitu banyak pria. Tetapi tepat ketika Kementerian Hamid berkembang beberapa kali dan melaksanakan infrastruktur dengan kekuatan penuh, 5.000 tentara Front Cataclysmic memutar kembali ke Suriah Utara dan memotong transportasi darat Hamid dengan utara 50 km utara pangkalan Hamid. Ratusan truk pengangkut makanan ke Hamid, hanya kurang dari 30 yang dikirim, dan sisanya dihentikan semua. Setelah itu, Walter memimpin 5.000 tentara Front Cataclysmic untuk memotong transportasi darat Hamid dari selatan, dan kemudian, 5.000 tentara lainnya dari Front Cataclysmic merebut beberapa dataran tinggi di sekitar pangkalan Hamid, dan kemudian juga mulai membangun benteng, mencari untuk mengelilinginya. Sampai mati. Ketika Hamid menerima kabar itu, sudah terlambat. Para prajurit Front Bencana Alam telah menyelesaikan formasi mereka, dan jika dia memberanikan diri untuk menerobos, dia pasti akan menghadapi serangan yang kuat. Ketika dia melaporkan masalah ini kepada Charlie, Charlie dengan lembut berkata, "Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini, untuk saat ini, biaya upah tentara bayaran mereka sangat tinggi, 10 hingga 20 ribu orang di Suriah untuk mengepung Anda, seorang hari biaya militer mungkin harus puluhan juta dolar. Mau banget makan setahun, saya yakin mereka sama sekali tidak tahan, apalagi kalau setahun masih belum bisa, mereka lebih banyak muka tidak ada, terus belanja di sana tidak cukup sampai kehilangan muka, maka pasti mereka akan mundur." Mengatakan itu, Charlie menginstruksikan, "Pokoknya, cadangan strategis Anda saat ini, cukup untuk mendukung Anda selama 1 tahun, jadi Anda tidak peduli bagaimana mereka mengelilingi Anda. Sekarang hal yang paling penting adalah 1 atau 2. Salah satunya adalah terus melakukan infrastruktur Anda, memperkuat benteng gunung Anda, yang lain adalah memainkan 12 poin semangat juga. Sama sekali tidak dapat membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk meluncurkan operasi pemenggalan kepala." Hamid berkata, "Saudaraku, sejujurnya, saya tidak khawatir tentang semua ini. Satu-satunya kekhawatiran saya adalah bahwa Anda mengatakan bahwa dalam beberapa hari untuk mengambil perjalanan kembali ke negara itu. Bagaimana saya akan mengirimnya keluar?" Bab 3323. Hamid khawatir jika markasnya dikepung oleh pihak lain, akan sangat sulit baginya untuk mengirim ZNN keluar. Dan dia tahu betul bahwa ZNN sangat penting bagi Charlie, dan dalam beberapa hari Charlie harus membawanya kembali ke negaranya. Meskipun Hamid tidak yakin apa yang Charlie ingin dia kembali, tapi dia bisa merasakan bahwa Charlie sangat mementingkan masalah ini. Mendengar kekhawatiran Hamid, Charlie berbicara, "Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini, untuk saat ini, mereka sekarang telah mengepung dan memblokir Anda. Tidak realistis bagi Anda untuk mengirim ZNN keluar sekarang, mengapa tidak turun ke bisnis? Dan perbaiki pertahananmu terlebih dahulu. Jika benar-benar tidak ada peluang bagus maka saya akan menemukan cara untuk datang ke sana secara pribadi dan membawa ZNN kembali." Kali ini, ritual leluhur keluarga Wade Kimming, Charlie memiliki total 2 tujuan. Yang pertama, tentu saja, adalah memberi hormat yang baik kepada orang tuanya pada hari yang sangat penting ini bagi keluarga Wade. Yang kedua adalah membiarkan ZNN berlutut di depan kuburan orang tuanya dan bertobat kepada orang tuanya atas soal pembentukan aliansi anti-Wade saat itu.
Oleh karena itu, pada hari Qingming, ZTNN harus muncul di Gunung Waterest. Ketika Hamid mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Saudaraku, aku dalam bahaya besar di sini, kamu tidak boleh mempertaruhkan nyawamu untuk Su ini, bagaimana kalau berbalik aku akan mengatur regu kematian dan mencari malam untuk mengirimnya keluar." Pada malam hari? Tidak mungkin. Charlie dengan tegas menjawab, "Meskipun saya memiliki dendam terhadap orang ini, tetapi saat ini orang ini tidak bisa mati." Charlie telah berjanji untuk meninggalkan ZTNN sebagai anjing sejak lama dan telah berjanji pada Siu bahwa dia akan mengembalikan ZTNN setelah dia menjadi kepala keluarga Su. Karena itu, dia pasti tidak bisa membiarkan ZTNN mati di Suriah. Dalam hal ini, itu seperti melanggar janjinya sendiri. Jadi, dia berkata kepada Hamid, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ZTNN untuk saat ini, lakukan yang terbaik untuk menjaga markasmu, dan jika musuh belum mundur pada akhir Maret, maka saya pribadi akan datang ke sana." Hamid mendengar ini, tidak punya pilihan selain setuju, berkata, "Lalu bagaimana situasi di sini? Saya akan melaporkan kepada Anda dulu." Dalam beberapa hari berikutnya, ketenangan untuk sementara dipulihkan di Suriah. Prajurit Front Chatachlismik tidak lagi bertempur dengan tentara pemerintah, tetapi mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk bersiap-siap memakan Hamid, sementara tentara pemerintah kehilangan seorang penolong yang kuat dan hanya bisa memperlambat laju serangan untuk sementara. Pada saat yang sama, Eastcliff sudah berada di bawah arus. Hari-hari ini, dua raja perang lainnya dari Front Chatachlismik, serta hampir 100 jenderal perang, melakukan perjalanan satu demi satu dari seluruh dunia untuk bergabung kembali dengan Joseph di Eastcliff. Mereka adalah andalan dari seluruh Front Chatachlismik, dan juga kandidat yang akan dibawa Joseph untuk menyerang Gunung Waterest kali ini. Kali ini, Joseph tidak hanya ingin menginjak-injak keluarga Wade dan membalas dendam orang tuanya, tetapi juga ingin kembali ke panggung Eastcliff sebagai Heavenly Dragon Descending, mewakili orang tuanya, Chatachlismik Front, dan keluargawan. Dia masih ingat situasi orang tuanya di Eastcliff saat itu, karena berbagai alasan, mayoritas orang tidak terlalu menyukai mereka, kurang lebih membenci orang tuanya. Dan bahkan banyak orang yang terus mengejek dan menyerangnya setelah kematian ayahnya, mengatakan bahwa dia tidak berguna, mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa melakukannya dengan baik sebagai anjing ZTNN, DLL. Ini selalu menjadi rasa sakit di hati Joseph. Jadi, kali ini, setelah menginjak keluarga Wade, dia ingin menjadi dewa di mata semua keluarga di Eastcliff. Dia ingin membuat semua keluarga besar dan kecil bermartabat di Eastcliff merendahkan diri di hadapannya. Hanya dengan cara ini dia bisa menggandakan wajah yang hilang untuk ayahnya yang sudah meninggal. Bab 3324. Keluarga Wade, yang juga berada di Eastcliff, tidak tahu apa-apa tentang tindakan Joseph dan Chatachlismik Front. Semua pikiran Zhongguan Wei terfokus pada upacara leluhur yang akan datang. Kali ini, upacara leluhur juga sangat penting baginya. Kali ini, tidak hanya upacara leluhur setiap 12 tahun sekali, tetapi juga upacara leluhur pertama setelah makam leluhur keluarga Wade dipindahkan ke Gunung Waterest. Lebih penting lagi, cucu tertuanya Morgan, putra paman tertua Charlie, Andrew Wade, akan bertunangan dengan seorang putri muda dari keluarga kerajaan Nordik setelah festival Qingming. Soal kawin campur dengan keluarga kerajaan Nordik adalah sesuatu yang sudah lama direncanakan keluarga Wade. Dalam keluarga besar manapun, putra tertua, cucu tertua, adalah fasad yang paling penting. Oleh karena itu, Zhongguan ingin menemukan menantu perempuan yang baik untuk cucu tertuanya, yang cocok untuk keluarganya. Namun, jika kita melihat negara, hanya ada dua gadis yang benar-benar cocok dengan Morgan. Salah satunya adalah cucu perempuan satu-satunya dari keluarga Su, Xiu. Yang lain, adalah putri satu-satunya keluarga Gu, Sarah. Anak perempuan dari keluarga lain itu lebih dari satu tingkat lebih rendah dari Morgan. Namun, Morgan tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Xiu, seorang wanita yang melihat segalanya. Adapun Sarah bahkan lebih mustahil, siapa yang tidak tahu, dia telah menunggu untuk menikah dengan Charlie. Apalagi beberapa hari yang lalu konsernya membuat keributan besar, dia pikir dengan jari kakinya juga tahu itu untuk Charlie, jadi dia juga tidak punya kesempatan untuk memperbaiki Sarah. Dan Morgan 2 tahun lebih tua dari Charlie, sebentar lagi berusia 30 tahun, jika 30 tahun masih belum menikah, memang beberapa tidak begitu menyukainya,
jadi prioritasnya saat ini adalah menikah sesegera mungkin. Melihat sekeliling, Zhongquan dapat menemukan kandidat yang paling cocok untuk cucunya, adalah putri dari keluarga kerajaan Nordik. Pertama-tama, di latar belakang dunia sekarang, ada beberapa keluarga kerajaan yang tersisa, sehingga keluarga kerajaan di masyarakat kelas atas juga dianggap sangat langka, menikahi cucu menantu, wajahnya secara alami tidak biasa. Kedua, keluarga kerajaan dari banyak monarki konstitusional sekarang, meskipun sudah lama pergi dari kekuasaan nyata, tetapi statusnya masih tinggi dan sangat dihormati. Dan karena nenek moyang mereka telah menjadi bangsawan selama beberapa generasi dan memegang kekuasaan nyata di tahun-tahun sebelumnya, aset keluarga kerajaan juga sangat besar, kontak, sumber daya juga sangat luas. Jika mereka dapat menikahi putri dari keluarga kerajaan Nordik, untuk keluarga Wade, tidak hanya reputasi, bahkan memberi mereka terobosan yang lebih besar di pasar luar negeri. Dalam dirinya sendiri, di balik pernikahan adalah pembauran dan pertukaran sumber daya dan modal. Keluarga kerajaan Eropa Utara ingin menggunakan kekuatan finansial keluarga Wade untuk mencari kue yang lebih besar, sementara keluarga Wade juga ingin menggunakan kontak dan pengaruh keluarga kerajaan Eropa Utara untuk membuka seluruh pasar Eropa. Oleh karena itu, pernikahan kedua keluarga tentunya akan membawa banyak manfaat bagi kedua belah pihak. Selain itu, putri Nordik, baik usia, penampilan, temperamen, pendidikan, adalah yang terbaik di antara putri kerajaan Eropa. Dikatakan bahwa ketika dia masih muda dia masih putri mahkota, serta yang pertama di garis tahta masa depan. Tetapi kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia digantikan oleh sepupunya dan menjadi pewaris tahta kedua. Dengan dia dan sepupunya menjadi dewasa satu demi satu, sepupunya secara resmi diangkat menjadi putri mahkota, yang juga sama dengan menyatakan bahwa dia sama sekali tidak berhubungan dengan tahta, dan baru kemudian didorong oleh keluarga untuk bergabung dengan Wade keluarga dalam pernikahan. Morgan juga sangat puas dengan calon istri ini, bagaimanapun juga, menikahi seorang putri Nordik adalah hal yang sangat bullish, di Cina masih hampir tidak ada yang melakukannya sebelumnya. Karena itu, dia juga ingin segera bertunangan, dan kemudian memilih hari besar, pemandangan acara besar, sang putri menikah di pintu. Keluarga kerajaan Nordik juga sangat murah hati, mengetahui bahwa keluarga Wade akan segera mengadakan upacara leluhur, jadi mereka bersiap untuk membuat pengecualian dan membiarkan sang putri datang ke Eastcliff beberapa hari lebih awal, pertama sebagai calon menantu perempuan, untuk berpartisipasi dalam upacara leluhur keluarga Wade. Setelah upacara, anggota keluarga kerajaan lainnya akan terbang ke Eastcliff untuk menghadiri perjamuan pertunangan mereka, di mana pernikahan akan diumumkan secara resmi kepada publik. Untuk Zhongquan, selama berita pernikahan diumumkan, ketenaran keluarga Wade pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa pada saat ini, jaring langit dan bumi, perlahan-lahan terbuka ke arah keluarga Wade. Bab 3325. Sang putri dari keluarga kerajaan Nordik segera memutuskan rencana perjalanannya. Dia akan berangkat ke Cina dalam 2 hari, dan rencana perjalanannya direncanakan untuk tinggal di keluarga Wade selama beberapa hari, dan kemudian pada hari Qingming, dia akan menghadiri upacara leluhur bersama keluarga Wade. Kemudian anggota keluarga kerajaan lainnya akan terbang ke Eastcliff, dan sang putri akan menginap di Hotel Shangri-La di Eastcliff bersama dengan anggota keluarga kerajaan lainnya. Dan upacara pertunangannya dengan Morgan juga akan diadakan di Hotel Shangri-La. Jadi, Zhongquan membawa Leon untuk berdiskusi, dan berkata, "Leon, putri Nordik akan datang lusa, Anda harus bergegas dan membawa orang untuk mengatur semuanya di rumah, semuanya harus disiapkan dengan detail terkecil, dan di sana tidak boleh ada kelalaian dalam etiket." Leon berkata, "Tuan, jangan khawatir, saya sudah mengerjakannya." Zhongquan mengangguk puas dan tersenyum. Pada upacara leluhur, saya akan mengumumkan pernikahan antara Morgan dan dia di depan semua kerabat langsung dan jaminan keluarga Wade. Sebagai keluarga domestik pertama yang menikah dengan keluarga kerajaan Eropa, keluarga Wade saya pasti akan memiliki reputasi yang hebat. Leon segera berkata dengan hormat, pernikahan dengan keluarga kerajaan Eropa Utara ini akan sangat membantu keluarga Wade untuk memasuki Eropa, dan mungkin ini akan menjadi titik terobosan berikutnya bagi keluarga. Selamat, Guru. Zhongquan tersenyum tipis, pertama mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara, pasti akan ada bantuan,
Tetapi titik terobosan belum dibicarakan, monarki konstitusional ini, keluarga kerajaan tidak memiliki hak politik. Tidak ada apa-apa selain popularitas dan perlakuan khusus, ingin mengandalkan mereka, untuk membawa kita terobosan besar, kemungkinannya tipis hingga tidak ada. Dia lebih lanjut berkata, saya melihat yang utama adalah lapisan tambahan dukungan kerajaan, untuk membuat pasar Eropa lebih mempercayai kami, mengurangi kewaspadaan. Morgan ke Eropa Utara, dapat dianggap sebagai menantu lokal, kurang lebih dapat memberi kita kenyamanan, tetapi itu saja, ingin menjadi besar dan kuat, atau kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri. Iya. Leon setuju dan berkata, selama Tuan Muda Morgan dapat memanfaatkan keuntungan ini dengan baik, peluang sukses kita di Eropa sebagian besar akan baik. Zhongquan sedikit mengangguk, lalu menghela nafas. Sebenarnya, saya pikir apa yang saya nantikan lebih dari pernikahan Morgan, adalah pengakuan Charlie terhadap leluhurnya. Tuan Muda Charlie? Leon terkejut dan bertanya, kali ini, apakah mengizinkan Tuan Muda Charlie untuk mengenali leluhurnya dan secara resmi kembali ke keluarga Wade? Zhongquan berkata tanpa ragu, itu benar. Itu rencanaku. Dia telah jauh dari keluarga terlalu lama dan tidak memiliki perasaan untuk keluarga Wade, saya bisa mengerti itu, tetapi perasaan atau tidak ada perasaan, dia telah jauh dari rumah selama hampir 20 tahun, sudah waktunya baginya untuk kembali.